Masalahnya adalah bagaimana menemukan rasa sabar, rasa ikhlas, rasa ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menemukan rasa qanaah, hadirin. Bagaimana menemukan rasa tunduk kepada takdir Allah Jalla wa Ala. Mau di dalam penjara, mau di luar penjara, kalau rasa itu nggak tumbuh, stres. Ya, saya sering sampaikan di Pondok Bambu, simple aja lah, data tuh nggak mungkin bohong, hadirin. Kasus bunuh diri terbanyak dalam penjara atau di luar penjara? Di luar. Kenapa orang bunuh diri? Stres, depresi, nggak punya harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu yang bisa membuat kita berubah paradigma. Hadirin, hidup itu tentang rasa, bukan apa yang ada di hadapan kita. Hidup itu tentang rasa. Saya ingin tanya, kalau orang Bandung kangen makan bakso, kira-kira kemana? Kemana, hadirin? Bakso Akung ya? Masya Allah. Kalau orang Jakarta lagi main-main di Jakarta Selatan pengen makan sate ayam, kira-kira merapatnya kemana tuh? Santa. Kalau jam 2 siang atau jam 1 siang? Pertamina dong. Jam 1 siang Pertamina. Jam 3 udah ganti abangnya gitu. Pertamina. Hadirin, bakso Akung, sate Pertamina, bangkunya mewah nggak ngomong-ngomong? Sendoknya dari emas atau biasa-biasa aja? Ada batu safir nggak tuh di garpunya? Nggak ada. Fasilitasnya enak nggak? Biasa. Bahkan kalau ke sate Pertamina kita bawa apek, kecuali masuk ke dalam terus sok-sok beli minuman di situ tuh. Tapi kenapa orang yang pencinta makanan sejati pilihnya bakso Akung, sate Pertamina? Kalau di Jakarta, ini kan banyak orang Jakarta juga ya, bubur ayam Cikini, bubur ayam Barito. Kalau yang era 90 pengen gado-gado Bonbin. Bener gak nih hadirin? Ya. Itu kan fasilitasnya gak ada yang enak. Kenapa kita pilih ke sana? Karena rasa. Itu rasa. Bukan fasilitas. Bukan pernak-pernik. Bukan aksesoris. Rasa. Begitu juga dalam hidup. Masalahnya bukan di penjara atau di luar penjara. Masalahnya adalah bagaimana menemukan rasa sabar, rasa ikhlas, rasa ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menemukan rasa qanaah, hadirin. Bagaimana menemukan rasa tunduk kepada takdir Allah Jalla wa Ala. Mau di dalam penjara, mau di luar penjara, kalau rasa itu nggak tumbuh, stres. Ya, saya sering sampaikan di Pondok Bambu, simple aja lah, data tuh nggak mungkin bohong, hadirin. Kasus bunuh diri terbanyak dalam penjara atau di luar penjara? Di luar. Kenapa orang bunuh diri? Stres, depresi, nggak punya harapan. Jadi kalau hanya yang penting saya keluar secepatnya, tapi tidak ada rasa ikhlas kepada Allah. Tidak ada rasa iman kepada hari akhir. Ya balik-balik lagi. Tidak ada rasa tunduk kepada Rabbul Alamin. Maksiat lagi, dihukum lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin yang dirahmati Allah. Kenapa demikian? Karena itu tadi, setiap masalah itu karena dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu disebabkan dosa-dosa kalian, kecuali para nabi dan rasul. Dan gak harus kesalahan kita di kasus itu. Bisa jadi di kasus itu kita gak bersalah, kita korban, kita the right man on the wrong place. Tapi maksiat kita di kasus yang lain tuh yang ngundang tuh, gitu loh. Yang ngundang tuh yang di sana, di sini, di situ, gitu loh hadirin. Nah kalau kita nggak menumbuhkan rasa pendosa, lalu kita tumbuhkan lagi rasa taubat kepada Allah SWT, ya kapan mau selesai tuh? Ya nggak selesai-selesai. Hadirin, saya melihat ini adalah momentum buat kita semua. Ini bukan akhir dari segalanya. Hadirin, penjara ini itu sudah melahirkan seorang presiden, hadirin. Iya apa tidak? Ya, Bung Karno kan pernah di sini. Kamarnya nomor berapa? TA 01. Bener gak nih hadirin? TA 01. Dan beliau punya tulisan yang beliau tulis di tanggal 13 Mei 1931 dan masih ada sampai sekarang. Presiden. Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi pekan depan, bulan depan, tahun depan. Hadirin, yang memasukkan Bung Karno ke sini itu Belanda. Siapa yang pikir merdeka 45? Kalau udah penjajah masukin tuh mungkin seumur hidup, mungkin mati di sini. Tapi ternyata takdir Allah berkata lain. Nelson Mandela ketika di penjara, orang kan nggak duga seperti itu. Presiden dia. Yang penting kita jalin rumusnya. Seaneh apapun dan sepekat apapun kabut di depan kita, kalau rumusnya benar, itu ujian terurai. Dan rumusnya Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki. Ini menarik. Ini bottom line-nya, ini yang harus kita garis bawahi. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak kita duga-duga. Jadi jangan terlalu banyak mikir. Mikir tuh bagus. Tapi Allah kan udah bilang, nanti nih jalan keluarnya dari arah yang Anda gak pernah pikirkan. Nah, yang jadi masalah, Allah udah bilang, solusinya nih kalau Anda bertakwa, dari arah yang tidak pernah Anda pikirkan. Tapi bukannya alih-alih bertakwa mikir terus, gimana gue bisa keluar dari sini? Gimana saya bisa keluar? Loh, Allah udah bilang, yang penting takwa tuh. Nanti ada aja jalan. Yang penting takwa. Mikir penting tapi proporsional. Sebagaimana melihat penting, tapi kalau kita melihat maksain, mata bisa buta juga. Akal itu bagus dikasih oleh Allah untuk berpikir. Tapi sebagaimana telinga ada batas, akal kita juga ada batas. Kuncinya bertakwa kepada Allah. Kuncinya bukan di dalam penjara atau di luar penjara. Kuncinya ittaqillaha haitsuma kunta, kata baginda Rasulullah SAW. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda berada. Di dalam penjara bertakwa, di luar penjara bertakwa, itu sukses. Kalau hanya sekedar keluar, sebagaimana yang tadi dimention oleh Bapak host tadi, keluar juga penjara. Ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjaranya orang-orang beriman. Makanya kalau kita ngajarin di Pondok Bambu itu, kita ganti istilah yang sudah yang keluar dan sudah menyelesaikan masa tahanannya, bukan bebas,
Karena Nabi nggak mengatakan bebas. Nabi katakan dunia itu penjaranya orang-orang beriman. Bebas itu kalau ibu-ibu keluar dari penjara dalam kondisi nggak bernyawa, itu. Tapi selama masih punya nyawa keluar, nggak ada kata bebas. Karena dunia itu penjara. Ini yang dilupakan. Intinya bukan ada atau di sana. Intinya bagaimana kita bertakwa kepada Allah. Intinya tentang rasa, hadirin. Hadirin, beberapa tahun yang lalu saya menjenguk seorang jamaah. Beliau terkena kanker tulang. Dan beliau berjuang melawan kanker tulang itu udah tahunan. Sampai di titik kanker itu udah kemana-mana. Dan sebelum beliau meninggal, saya masih sempat bertemu dengan beliau. Itu posisinya sudah sejajar begini tuh, hadirin. Sudah, jadi kalau kita jenguk, sebelum masuk kamar di briefing dulu sama istrinya. Nanti Pak Ustadz, kalau jenguk suami saya, Pak Ustadz yang menghampiri beliau, terus Pak Ustadz yang togokkan kepala di hadapan wajah beliau. Jangan sampai beliau nengok ke Pak Ustadz. Karena posisi beliau harus begini terus. 7 kali 24 jam harus begini. Kenapa demikian? Karena kalau nggak sengaja beliau nengok, mati. Karena tulangnya itu seperti daun dimakan. Kok dirayap sih? Kok daun dimakan rayap? Dimakan ulat, hadirin. Jadi udah begitu-begitu tuh, gerut gitu. Jadi kalau nengok, krok, meninggal. Dan Pak Ustadz jangan salaman, karena walaupun kita rasa itu biasa, kalau kita sentuh kulitnya sakitnya minta ampun. Ya Allah, hadirin, kita di sini udah kayak sorga kalau dibandingkan dengan kondisi beliau. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah setiap ada orang yang berkunjung dan menjenguk beliau, itu yang ceramah beliau, bukan penjenguk. Jadi sebelum yang jenguk bilang sabar ya Pak, itu beliau udah nasihatin jangan lupa sholat Pak, jangan lupa zikir kepada Allah, jangan lupa bertakwa dalam hidup. Itu kata istrinya, yang gak diceramain cuma Pak Ustadz aja, karena gak enak Pak Ustadz ustadznya, yang lain diceramain sama dia. Allahu Akbar. Tapi yang uniknya, ribuan orang di waktu yang sama dengan penyakit yang 1000 kali lipat lebih ringan dari dia stres. Stres, parno. Itu begitu flu langsung cek darah. Flu doang tuh cek darah. Nggak bisa tidur 2 hari 2 malam. Hadirin, kenapa? Lagi-lagi ilmu. Musibah itu, di setiap musibah itu ada mutiara. Untuk mendapatkan mutiara kita harus tahu ilmunya. Untuk mendapatkan mutiara di dasar laut harus punya ilmu nyelam. Harus tahu kerangnya yang mana yang nyimpen tuh mutiara. Nggak bisa setiap orang nyerem dapetin mutiara. Ini tentang ilmu, ini bukan tentang berapa lama masa hukuman kita. Kalau kita tahu, semua akan mudah, semua akan lancar, dan semua akan nikmat.